Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S1240550 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Solo. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proyek aljabar linear saya yang berjudul penghalusan citra wajah dengan deteksi noda dan inpainting via OpenCV dan MediaPipe. Nah, jadi masalah yang akan dibahas dalam proyek ini adalah bagaimana merancang sistem penghalusan wajah yang tidak hanya halus dan bersih, tetapi juga tetap menjaga ketajaman area penting seperti mata dan bibir, serta efisien dari sisi waktu proses. Tujuannya adalah mengembangkan dan membandingkan dua pendekatan penghalusan citra wajah. Yang pertama, pendekatan berbasis landmark dan inpainting, dan yang kedua, pendekatan berbasis edge preserving filter dan detail enhancement. Kemudian, kedua pendekatan ini akan dievaluasi berdasarkan 4 parameter utama, yakni waktu proses, ketajaman mata dan bibir, kehalusan kulit, dan keberhasilan menghilangkan noda. Implementasinya dilakukan menggunakan library Python, yakni ada OpenCV, MediaPipe, dan NumPy. Kedua metode ini diuji pada 5 citra wajah dari Pinterest.com. Nah, bagaimana langkah-langkah dari masing-masing metode? Nah, kita mulai dari metode yang pertama. Di sini kita sebut metode A, yaitu penghalusan berbasis deteksi landmark dan inpainting. Bagaimana langkah-langkah metode A ini? Jadi yang pertama dimulai dari deteksi landmark wajah. Dilakukan menggunakan face mesh dari library MediaPipe yang menghasilkan 468 titik wajah. Nah, ini adalah kode programnya. Kemudian ini adalah hasil deteksi landmarknya. Jadi titik-titik hijau ini adalah titik yang mewakili struktur penting wajah, seperti mata, hidung, mulut, dan kontur wajah. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan mask area tajam. Nah, mask area tajam ini diambil dari titik-titik landmark yang dideteksi sebelumnya. Jadi mask area tajam ini berisi mata dan bibir. Nah, kenapa mata dan bibir? Karena di proyek ini kita memang akan menghaluskan wajah, tapi kita tetap ingin mempertahankan kontur penting wajah seperti mata dan bibir agar mereka itu tidak ikut dihaluskan, jadi mereka ini tetap tajam. Nah, disinilah kita perlu membuat mask area tajam. Untuk kode programnya seperti ini, jadi dia juga menggunakan OpenCV, dan ini adalah hasil mask area tajamnya. Jadi area yang berwarna putih ini adalah area yang tidak akan dihaluskan, jadi dia ini tetap tajam, sedangkan area yang berwarna hitam ini adalah area yang akan dihaluskan. Kemudian langkah ketiga dari metode A adalah penghalusan kulit dengan bilateral filter dan Gaussian blur. Nah, ini adalah rumus bilateral filter yang diperkenalkan oleh Carlo Tomasi dan Roberto Mendusi pada tahun 1998. Jadi nilai output pixel P itu dihitung berdasarkan penjumlahan kontribusi tetangga Q di sekitar S, yang dimana setiap kontribusinya itu dihitung berdasarkan intensitas pixel tetangga Q ini yang dikalikan dengan dua fungsi Gaussian. Jadi ada Gaussian yang berdasarkan jarak spasial dan ada Gaussian yang berdasarkan range atau perbedaan warna. Nah, kemudian untuk Gaussian blur itu rumusnya seperti ini. Dan kode program untuk kedua filter tadi itu seperti ini, dia juga menggunakan OpenCV, dan ini adalah hasilnya, hasil dari penerapan bilateral filter dan Gaussian blur. Kemudian langkah selanjutnya adalah deteksi dan penghapusan noda. Jadi gambar citra kita dikonversi dulu ke ruang warna YCRCB, kemudian dideteksi jerawatnya melalui saluran CR. Setelah noda-nodanya dideteksi, kemudian akan dilakukan metode inpainting untuk penghapusan noda-noda tersebut. Nah, ini adalah rumus segmentasi binar pada saluran CR. Nah, yang T ini adalah thresholding. Jika nilai CR pada pixel X, Y lebih kecil atau sama dengan thresholding. Thresholding ini kita misalkan 150. Jadi, jika dia lebih kecil atau sama dengan 150, maka pixel-pixel ini akan dideteksi sebagai noda dan akan
ubah ke 255. 255 ini adalah warna putih. Jadi piksel-piksel nodanya itu akan diberi warna putih, sedangkan jika si nilai CR lebih besar daripada 150, maka dia ini akan diubah ke 0 atau warna hitam. Jadi area yang piksel-piksel yang noda itu akan menjadi warna putih, sedangkan piksel yang selain noda akan menjadi warna hitam. Nah, ini adalah rumus in painting yang berasal dari algoritma Fast Mersing Method dari Alexandru Telea. Kemudian ini adalah kode program untuk deteksi noda dan in painting. Nah, ini adalah hasil deteksi noda. Jadi tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau yang noda akan diwarnai warna putih, sedangkan yang bukan noda akan warna hitam. Nah, berarti yang warna putih ini adalah nodanya. Kemudian ini adalah hasil in painting. Jadi noda-noda yang dideteksi sebelumnya ini akan diperbaiki atau dihilangkan dengan in painting. Nah, ini adalah langkah terakhir dari metode A ini, yaitu penggabungan citra akhir. Jadi tadi di awal kan kita membuat mas area tajam untuk mata dan bibir agar mereka tidak dihaluskan. Nah, jadi mas mata dan bibir itu akan digabungkan dengan seluruh citra yang seluruhnya itu dikenai dengan penghalusan. Nah, jadi ini untuk kode programnya menggunakan fungsi bitwise atau penggabungannya dari OpenCV juga. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi mas tajam yang mata dan bibir tadi itu diambil dari citra asli, kemudian digabungkan dengan citra yang dikenai penghalusan, dan yang akan menghasilkan citra yang mata dan bibirnya tetap tajam, tapi kulitnya ini dihalus. Nah, ini adalah flowchart dari metode A yang dimulai dari input citra, terus citranya kita ubah ke RGB, setelah itu dideteksi landmark wajahnya, lalu kita buat mask area tajam untuk mata dan bibir, kemudian kita aplikasikan Gaussian blur dan bilateral filter, lalu kita deteksi noda, kita in painting nodanya, terus kita gabungkan hasil blur tadi dengan area tajam, lalu kita tampilkan citra hasilnya. Oke, itu tadi langkah-langkah untuk metode A. Nah, bagaimana dengan metode B? Jadi di metode B ini langkahnya itu lebih simpel lagi, karena dia hanya menggunakan dua fungsi, dua metode, yaitu edge preserving dan detail enhancement, yang keduanya itu dari OpenCV. Oke, yang pertama edge preserving filter. Jadi edge preserving filter ini digunakan untuk menghaluskan wajah. Kodenya seperti ini, jadi dia juga menggunakan OpenCV. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah citra setelah dikenai edge preserving filter. Kemudian ada detail enhance yang digunakan untuk meningkatkan kejernihan dan menajamkan gambar. Dia untuk kode program juga sama, menggunakan OpenCV. Dan ini adalah citra hasil setelah dikenai detail enhance ini. Jadi bisa dilihat kalau di sini dia tuh lebih jernih lagi dan fitur-fitur wajahnya lebih tajam lagi. Nah, ini adalah flowchart untuk metode B. Dimulai dari input citra, kemudian kita terapkan edge preserving filter, kita terapkan detail enhance, kemudian kita tampilkan citra hasil, dan selesai. Nah, kedua metode yang kita bahas sebelumnya tadi itu akan dibandingkan dan dievaluasi berdasarkan 4 parameter utama, yakni ada waktu proses, ada ketajaman mata dan bibir, ada kehalusan tekstur kulit, dan keberhasilan menghilangkan noda. Keempat parameter ini akan diukur secara objektif. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk waktu proses, itu diukur menggunakan library time dari Python. Untuk kode programnya itu seperti ini. Kemudian ketajaman mata dan bibir. Nah, untuk ketajaman mata dan bibir ini antara metode A dan metode B itu menggunakan dua metode yang berbeda juga.
Nah, mengapa ada dua metode yang berbeda? Karena di metode A itu ada proses masking. Jadi dia itu menggunakan variance of Laplacian. Sedangkan di metode B tadi kan tidak ada proses masking. Jadi filternya itu langsung diterapkan pada citra. Jadi dia itu menggunakan MSE atau mean squared error. Jadi kita akan mengukur perubahan perubahan dari citra asli ke citra hasilnya. Kemudian ada parameter kehalusan tekstur kulit. Nah, kehalusannya ini diukur menggunakan variance of Laplacian. Nah, kalau misalkan nilai variansinya itu rendah, berarti kulitnya itu lebih halus. Sedangkan kalau variansinya tinggi, berarti tekstur kulitnya itu semakin kasar atau semakin menonjol gitu lah. Untuk rumusnya itu seperti ini. Nah, kemudian parameter keberhasilan menghilangkan noda. Jadi persentasenya itu dihitung berdasarkan perubahan jumlah piksel gelap sebelum dan sesudah pemrosesan. Rumusnya seperti ini. Jadi jumlah piksel noda sebelum atau noda awal dikurangi dengan jumlah piksel sesudah atau setelah. Kemudian hasilnya akan dibagi dengan jumlah piksel awal dan akan dikali dengan 100% yang akan menghasilkan persentase keberhasilan menghilangkan noda. Oke, kita langsung saja ke hasil dan pembahasannya. Nah, ini adalah 5 citra yang diuji ya pada kedua metode. Jadi yang A ini adalah citra asli. Terus yang B ini adalah citra yang menggunakan metode A. Nah, yang C ini adalah citra yang menggunakan metode B. Kemudian kita langsung ke tabel hasil evaluasi saja. Nah, bisa kita lihat ya, kalau di waktu proses metode A ini 1,872 detik lebih lambat. Jadi dia ini lebih lambat daripada metode B yang hanya 0,435 detik. Nah, kita bisa lihat ya, kalau di waktu proses itu metode B lebih unggul daripada metode A. Kemudian kita lihat lagi di parameter ketajaman mata dan bibir. Kita bisa lihat kalau nilai variansi pada metode A itu untuk sebelum dan sesudahnya itu sama, teman-teman. Karena kan tadi kita menggunakan masking di metode A. Jadi tidak ada perubahan ketajaman apapun di mata dan bibir untuk metode A. Sedangkan kalau di metode B ini ada perubahan, ya memang ada. Tapi untuk nilai yang segini, yang 26,46 itu terbilang rendah lah. Jadi perubahan di metode B itu tidak terlalu jauh, dia itu hanya berubah sedikit. Jadi ketajaman mata dan bibir di metode B itu mungkin hanya berkurang sedikit saja. Kemudian dari segi kehalusan kulit, nah bisa dilihat kalau metode A ini sebelumnya itu 63,32, dia itu setelahnya berkurang menjadi 62,81. Nah, yang ini menandakan kalau kehalusan kulit di metode A itu bertambah. Nah, berbanding terbalik dengan metode B yang sebelumnya itu 232,12, setelahnya malah bertambah menjadi 275,45, yang menandakan kalau di metode B ini kulitnya bukannya semakin halus, malah dia ini kehalusannya semakin berkurang atau kulitnya ini semakin tajam. Nah, ini terjadi karena di metode B tadi ada penerapan detail enhance. Jadi fitur-fitur kulit, tekstur kulit itu lebih tajam lagi. Kemudian ada keberhasilan hilangkan noda. Untuk metode A ini persentasenya itu 97,96. Nah, ini karena penerapan inpainting tadi. Sedangkan kalau di metode B ini di hasilnya minus 78,3%. Yang menandakan kalau di metode B ini bukannya nodanya semakin hilang, malah nodanya ini semakin bertambah. Nah, ini mungkin karena penerapan filter detail enhance juga. Karena kalau di filter detail enhance itu kan kejernihannya semakin bertambah. Jadi misalkan di citra pada metode B itu mungkin noda-noda yang kurang terlihat malah jadi semakin terlihat.
Jadi noda yang dideteksi itu semakin banyak. Nah, itu saja ya pembahasan hasil perbandingan atau hasil evaluasi dari kedua metode ini. Nah, untuk kesimpulannya, kalau misalkan kita ingin hasil yang secara visual lebih sempurna dan lebih bersih, ya metode A itu menjadi pilihan yang tepat. Sedangkan kalau kita mau yang lebih cepat dan lebih efisien, metode B itu lebih bagus, lebih direkomendasikan. Nah, ini adalah saran-saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama itu ada kombinasikan metode A dan B. Jadi, kita kombinasikan keunggulan-keunggulan di metode A seperti deteksi landmark dan masking yang kita kombinasikan dengan keunggulan-keunggulan dari metode B seperti edge preserving filter dan detail enhance. Kemudian saran selanjutnya adalah penyesuaian parameter filter. Misalkan seperti pada filter edge preserving filter dan detail enhance, itu sebaiknya parameter-parameternya itu disesuaikan dengan kondisi citranya agar nanti citranya itu tidak terlalu halus ataupun tidak terlalu tajam. Kemudian penggunaan evaluasi objektif tambahan berupa metrik SSIM atau Structural Similarity Index dan PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio untuk mengukur keakuratan dan kualitas struktur gambar sebelum dan sesudah pengolahan. Nah, saran terakhir itu pengembangan versi real time. Nah, kalau kita mau mengembangkan program kita versi real time, pastikan kita butuh program kita itu ringan dan cepat. Nah, jadi di sini disarankan itu menggunakan bantuan GPU atau penggunaan model ringan berbasis TensorFlow Lite atau MediaPipe Runtime. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai project aljabar linear saya tentang penghalusan citra wajah. Mungkin dari saya masih ada kekurangan ya dari segi penjelasan, jadi tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.